Ya, hari ini kita akan bahas penyakit kanker dan teman-temannya ya. Siapa nih teman-temannya? Ya, bisa tumor, bisa kista, bisa miom, bisa benjolan ya. Dan itu dalam dunia holistik itu sejenis ya. Akar penyakitnya mirip-mirip. Ya, walaupun bisa jadi tempatnya di mana-mana ya, rasanya bisa macam-macam tapi akar penyakitnya mirip-mirip. Nah, kita akan bahas ya. Jadi ini penting banget nih, bukan hanya yang sudah kena, tapi juga kita yang mudah-mudahan nggak sampai kena ya. Apa sih kanker dan teman-temannya ini? Apakah ini benar penyakit yang ganas, yang mengerikan, yang kalau divonis sama dokter kamu kanker stadium 4 kayaknya langsung kiamat gitu ya. Padahal yang bikin makin parah itu karena paniknya, karena stresnya ya. Jadi vonis bisa membunuhmu, hati-hati ya. Bukan salah dokternya ya, dokter memang tugasnya memvonis ya. Tugas kita adalah memahaminya lebih detail. Nah, izinkan saya coba bahas lebih detail, jadi nonton sampai habis ya, biar nggak salah paham. Nah, yakinin bahwa setiap penyakit teman-teman semua itu sudah takdirnya masing-masing orang ya, udah sesuai dengan kadarnya. Allah Al-Khabir, Allah yang paling kenal kita, Allah yang paling tahu ya, si A sakit apa nih ujian yang paling tepat gitu ya, si B sakit apa nih yang paling pas buat dia ya. Maksudnya pas ini apa nih, sampai dia bener-bener ya sadar akan ada perubahan dalam hidupnya. Karena Allah ngasih penyakit ke kita ya pasti ada pesan cintanya, ada maunya yang bikin kita berubah lebih baik lagi ya. Jangan sampai kita sakit malah nggak ngerubah apa-apa dalam diri kita, atau malah makin buruk. Nah, jangan sampai ya, makanya kita pahami dulu sehingga sakit ini benar-benar bisa sesuai dengan maunya Allah ya, kita jadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman semua pahami ya bahwa kanker ini sebenarnya bukan penyakit yang mematikan ya. Ya, karena yang mematikan kita ya cuma mautnya ya. Jadi ada orang yang sakit kanker selama 40 tahun masih hidup. Kok bisa? Ya, karena dia tahu konsepnya. Ya, nah konsepnya seperti apa begini. Kanker, tumor, kista, miom, benjolan itu sebenarnya disebabkan ya oleh kondisi tubuh kita yang nggak ideal. Ya, habitatnya dirusak. Sama siapa ya? Sama diri kita sendiri ya. Takdirnya Allah, kita ngerusak kondisi tubuh kita ya sehingga dia nggak ideal. Dia menciptakan kondisi yang menyebabkan munculnya sel abnormal, yaitu itu kanker dan teman-temannya. Jadi kondisi awalnya adalah tubuh kita diposisikan ya, kesalahan kita dari pola makan, pola pikir, pola sikap, hati yang kotor dan lain-lain yang menyebabkan kondisi tubuh kita ini nggak ideal lagi buat sehat ya, sehingga dia muncullah sel abnormal. Ya, sel abnormal ini muncul karena dia kondisi tubuhnya mendukung gitu ya. Sifatnya asam, tegang ya, selnya, ototnya keras ya, peredaran pembuluh darahnya juga tegang, nggak fleksibel lagi ya, pergerakannya nggak bisa, peristatisnya nggak bagus ya, sehingga dia memunculkan kondisi tubuh kita ya nggak ideal lagi, sehingga ideal buat kankernya aktif ya, atau dia muncul benjolan di beberapa tempat karena di tempat itu nggak ideal, ada sumbatan, nutrisinya nggak sampai ya, sifatnya asam, sehingga dia muncul sel abnormalnya. Itu dasarnya ya. Akar masalah penyakitnya bisa macam-macam ya, bisa pikiran, bisa makanan. Yang paling sering saya temukan kalau udah lama nggak sembuh-sembuh atau dia udah berobat sembuh kambuh lagi, nah biasanya ada masalah di hatinya. Biasanya itu karena kesel yang ditahan-tahan sampai dendam. Kalaupun nggak sampai dendam, keselnya berkelamaan gitu, dari dia kecil atau dia rumah tangga bertahun-tahun dipegang terus keselnya sama suaminya, sama orang tuanya, sama orang terdekatnya ya, sehingga itu membuat tubuhnya, lagi-lagi ya dasarnya tubuhnya nggak ideal ya, habitatnya udah nggak normal lagi ya, sehingga dia muncul penyakit itu karena memang tempatnya seneng di situ gitu. Teman-teman ibaratin ini seperti satu tempat ya, atau kolam ikan lah ya, kolam.
Nah, kalau nggak dirawat, nggak dibersihin, lama-lama dia muncul habitat-habitat yang nggak nyaman ya buat kesehatan, sehingga muncul lumut, ya muncul bakteri, virus, tikus, segala macam. Ya, itu karena kondisinya. Jadi permasalahan utama itu adalah kondisi tubuhnya. Jangan fokus sama penyakitnya ya, kondisi tubuhnya. Ya, sehingga ketika kondisi tubuh ini didiemin, stresnya makin jadi ya, keselnya nggak hilang, pikirannya makin stres, makin mumet, maka kondisinya ini makin parah. Sehingga ya sel kankernya betah banget di situ ya, karena kondisinya ngedukung itu. Lalu gimana dong pengobatannya? Lagi-lagi ya, jangan hanya fokus sama penyakitnya. Jangan fokus sama kankernya. Jangan fokus sama tumornya, kistanya, miomnya, benjolannya, tapi fokus sama kondisi tubuhnya. Nah, ini rumusnya nih ya. Makanya kondisi tubuhnya ini harus benar-benar dibalikin lagi, reset pabrik ya. Reset pabrik. Kalau handphone sih enak ya, ada kodenya ya. Tapi kalau tubuh kita memang butuh proses mereset pabriknya lagi. Maka kita butuh apa? Kita butuh Allah ya. Kita butuh Allah Al-Khaliq, Al-Bari ya, Allah yang menciptakan, Allah yang ngebentuk tubuh kita, minta dibalikin lagi. Ya, Al-Mu'id, Allah yang Maha mengembalikan lagi. Minta dikembalikan kondisinya, kondisi ideal yang isinya adalah organ-organ yang sehat, sel-sel yang sehat ya, sehingga sel-sel yang nggak sehat, yang abnormal, dia nggak betah lagi di tubuh itu. Ya, lalu teknisnya gimana gampangnya? Yang paling utama adalah bersihin dulu hatinya. Karena hati ini adalah sumber dari kebersihan yang lain. Ya, kalau hatinya udah mulai bersih, yang lain akan lebih mudah dibersihin. Ya, masalah fisik nanti bisa dengan herbal, dengan kalaupun memang harus terpaksa operasi kemoterapi silakan, tapi bersihkan dulu hatinya. Ya, mukanya Asmaul Husna ini powerful banget buat pengobatan. Kenapa? Dia langsung tertuju sama akar penyakitnya, yaitu dibersihin hatinya dulu teman-teman semua. Ya, gimana bersihinnya? Memang harus dibuang sampah-sampah emosinya. Lagi-lagi ya, apapun sakitnya fokus dulu ke hatinya, bersihin dulu sampah-sampah emosinya. Nah, khusus untuk kanker dan teman-temannya ya, ini paling sering saya temuin adalah itu rasa kesel yang ditahan-tahan. Ya, rasa nggak terima takdir Allah yang berkelamaan ya, sampai kepikiran, sampai kalau ingat kejadian itu kayaknya gimana gitu rasanya. Nah, maka itu dulu yang dibersihin teman-teman semua. Ya, ketika itu belum bersih, maka kondisinya ini yang tadi saya bilang ya, lumutan, ya banyak virus, banyak bakteri, asam sifatnya, tegang, stres ya, maka sel kanker betah banget. Nah, tapi kalau itu udah mulai dibersihin ya, udah mulai hilang keselnya, bahkan diganti dengan memaafkan, diganti dengan doain kebaikan ya, Masya Allah ya, maka lambat laun ya kondisinya dia akan kembali normal, ngereset pabrik tubuh kita. Ya, memang ini butuh proses, tapi ini jauh lebih efektif dibanding fokus sama mengangkat kankernya ya, di kemo tubuhnya. Ya, kemo itu bukan ngobatin ya, dia ngebunuh banyak hal, bukan hanya sel kankernya, tapi sel-sel baiknya juga dibunuh ya, karena sifatnya panas. Nggak masalah, silakan, tapi kuatkan dulu kondisi tubuhnya. Ya, maka teman-teman semua, saya memang fokus ya, pengobatan berdasarkan Asmaul Husna ini powerful banget. Silakan teman-teman mau barengan dengan medis silakan, barengan dengan herbal, terapi apa aja silakan, tapi jangan lupain Allah. Nah, ini perantara paling mudah untuk deketin Allah adalah dengan Asmaul Husna ya. Makanya teman-teman semua, jangan berpikir lebay banget terhadap penyakit ya. Tapi fokusnya adalah kita harus lebay deketin Allahnya. Harus benar-benar maksimal deketin Allah, benar-benar minta sama Allah dibuang sampah-sampah emosinya. Nah, nanti pelan-pelan tuh pengobatannya akan jauh lebih efektif. Ya, mau kimia, mau herbal, itu akan jauh lebih efektif ketika sampah-sampah emosinya sudah hilang, bersih. Nah, makanya kita bikin nih seminar setiap bulan ya. Ikutan nih, yang seminar terdekat ikutan, tinggal klik di bio, link bio saya di bawah profil. Di situ ada seminar buang sampah emosi, ikutan aja, klik aja. Cukup infak bebas, berapa aja, yang punya uang 1.000 boleh, 5.000 boleh, 10.000 boleh, 50.000 boleh. Mau ngasih 1 juta alhamdulillah gitu ya, pokoknya sesuai dengan kondisi masing-masing. Sedekah buat diri kita sendiri ya, buat deketin kita sama Allah, bersihin hati kita ya. Insya Allah dengan hati kita yang bersih, benar-benar bersih ya, dari akar-akar penyakit kita, insya Allah akan Allah mudahin ya kesembuhan-kesembuhan yang udah ada di depan mata kita.
Bahkan banyak sekali kasus teman-teman semua yang harusnya dia sembuh nih, kankernya udah nggak ada, udah hilang sebenarnya. Tapi kenapa rasanya masih ada? Seperti benar-benar muncul lagi, akar-akarnya belum hilang. Ya, dia sumbernya belum selesai. Makanya bisa jadi ketika bersih hatinya, besoknya udah benar-benar sembuh ya. Benar-benar kayak nggak ada apa-apa. Itu bukan cuma sekedar bukan apa ya, bukan yang gaib, bukan, itu nyata ya, bahwa ketika hati kita bersih, benar-benar dia, tubuh kita mengkondisikan tubuhnya normal lagi, dia akan bisa memakan sel-sel yang nggak normal di tubuh kita, ya hilang berbarengan dengan dengan ekskresi, dengan sekresi, dengan keringat, dengan darah, walau alam ya, tubuh kita udah sempurna banget ya Allah ciptakan. Makanya fokus aja bersihin hati kita. Ikutan ya seminar buang sampah emosi ya, terdekat, daftar aja langsung sekarang juga ya. Sukses terus, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.